Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah karangan Said Hasan bin Muhammad Al-Kaf. Kita sudah sampai di rukun kedua daripada rukun salat, yaitu ar-ruknul tsani takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram. وهي قول الله أكبر وسميت بذلك لأنها تحرم ما كان حلالا قبلها كالأكل والكلام وغير ذلك. Takbiratul ihram artinya mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Dan yang wajib itu ucapannya. Adapun gerakan tangan mengangkat ke atas itu tidak wajib. Walaupun tidak wajib bukan berarti setelah dengar ini habis itu nggak mau diangkat tangannya. Itu ilmunya. Dinamakan takbiratul ihram. Kenapa? Karena ihram artinya haram. Dinamakan takbiratul ihram karena sesuatu yang awalnya sebelum takbir halal atau boleh, maka setelah takbir jadi haram. Seperti misalnya makan. Makan kalau sebelum takbir boleh. Tapi setelah takbiratul ihram saat musolat nggak boleh makan. Bicara sebelum takbir boleh. Berbicara ajnabi selain kemaslahatan sholat di saat sudah takbir nggak boleh. Haram. Kemudian syurutu takbiratul ihram 20 jama'aha ba'duhum fi qawlihi. Nah, takbiratul ihram ini memiliki syarat supaya takbiratul ihram seseorang ketika salat itu sah. Sebelum kita masuk ke sini, ada sedikit permasalahan terkait tentang takbiratul ihram yang ada di kitab Fathul Mu'in. Permasalahannya di situ, kita kesamping sedikit, yaitu ada cerita orang yang sering mengulang-ulang takbir disebabkan karena was-was atau yang lainnya. Sehingga dia ulang-ulang takbirnya. Artinya lebih dari sekali. Maka orang yang seperti itu harus masuk dengan takbir yang ganjil supaya sah sholatnya. Kalau dia masuk dengan takbir yang genap, maka sholatnya tidak sah. Contoh, misal, ada orang sholat. Allahu Akbar, takbir pertama. Karena dia was-was, ngulang dia. Sudah bilang Allahu Akbar, sudah di dalam sholat ini. Allahu Akbar. Was-was, ngulang. Lagi dia bilang, Allahu Akbar, takbir kedua. Maka takbir kedua ini adalah pemutus bagi takbir pertama. Dan takbir pertama sudah di dalam sholat dia. Tapi karena dia ulang was-was, dia akhirnya takbir yang kedua. Takbir kedua ini kalau dia lanjutkan tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena yang takbir kedua ini bukan dia sedang sholat, tapi dia di luar sholat. Kenapa? Karena sudah memutus takbir pertama tadi. Paham ya? Maka dia harus masuk dengan takbir yang ganjil. 3 atau 5 atau 7 atau 9 dan seterusnya. Tidak boleh dia masuk dengan takbir yang genap. Karena takbir yang genap itu memutus takbir yang ganjil. Ketika dia takbir ganjil, dia sudah di dalam sholat. Maka ketika dia takbir yang genap, maka dia memutus takbir yang dia di dalam sholat tadi sehingga dia keluar dari sholat sekarang. Kalau dia lanjutkan dengan takbir genap, nggak sah sholatnya. Nah, seperti itu. Beda ceritanya, ini garis bawahi. Beda ceritanya kalau dia misalnya belum sempurna takbirnya. Boleh masuk dengan takbir genap, boleh masuk dengan takbir kedua, keempat, dan keenam, dan seterusnya. Contoh, Allah, udah putus, belum sempurna Allahu Akbar, udah putus, Allah. Maka dia masuk dengan takbir yang kedua. Boleh kalau seperti itu, karena belum sempurna, karena dia belum sholat, itu belum di dalam keadaan sholat, takbir pertamanya itu juga. Nah, itu. Atau boleh juga dengan masuk dengan takbir genap, takbir kedua, 4, dan seterusnya. Kalau dia batalkan dulu takbir pertamanya itu dengan sesuatu yang lain. Misalnya, Allahu Akbar. Nah, ini kan sudah masuk dalam sholat. Kemudian dia was-was, mengulang takbirnya.
maka batalkan dulu. Entah dengan berbicara kah, entah dengan menoleh kah, membalikkan badannya kah. Nah, batalkan dulu sholatnya. Barulah setelah batal dengan sebab itu semua, baru dia takbir yang kedua. Ini kan baru dia sah kalau seperti itu. Nah, itu. Kemudian kita lanjutkan. Allah. Syarat takbiratul ihram di sini dijelaskan ada 20. Wahadhihi hiya manthurah. Ini penjelasan dari yang syair di bawah ini. Ini yang dibaca sendiri, syairnya panjang sekali ini. Nah, intinya isi syair ini adalah yang di bawah ini, yang 20 ini. Syarat takbiratul ihram pertama adalah ayusmi anafsahu hurufaha. Harus memperdengarkan semua huruf-huruf takbir itu. Minimal diperdengarkan kepada dirinya sendiri. Dengan syarat tidak mengganggu orang di sampingnya. Nah itu. Tidak boleh juga dia komat kamit tanpa dirinya sendiri nggak dengar. Nah itu. Harus didengarkan dirinya sendiri. Gimana kalau misalnya ada suara yang ribut sehingga diri kita sendiri pun nggak dengar? Nah kalau begitu nggak apa-apa karena itu bukan keadaan normal. Yang penting dia sudah keluarkan suaranya. Kemudian yang kedua, syarat takbiratul ihram antakuna halatal qiyam fil fardhi. Harus dalam keadaan berdiri ketika sholat fardu. Kalau kecuali dia nggak bisa berdiri, baru boleh duduk dan lain sebagainya. Yang ketiga, antakuna bil arabiyah, harus menggunakan bahasa Arab. Nggak boleh pakai bahasa Sasak, pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa yang lain, nggak boleh. Yang keempat, at-tartibu fiha, harus takbir. Allahu Akbar, nggak boleh akbaru Allah, akbarullah, nggak boleh. Yang kelima, an-nutqu bilafzil jalalah, harus menggunakan kata-kata nama Allah. Allah, walaupun banyak yang lain. Misalnya Ar-Rahmanu Akbar, nggak bisa. Ar-Rahimu Akbar, nggak bisa. Harus pakai kata-kata Allah. Kemudian yang keenam, an-nutqu bilafzi akbar, harus juga menggunakan kata-kata akbar walaupun bisa dengan sifat yang lain, misalnya Allahur Rahim, Allahul Aziz, Allahul Azim. Tidak bisa kalau seperti itu, harus pakai akbar. Kemudian yang ketujuh, ada mumaddi hamzatil jalalah, nggak boleh memanjangkan hamzahnya. Allah, nggak boleh bilang Allahu Akbar, nggak boleh. Karena itu bisa berubah makna. Nanti maknanya bisa apakah Allah Maha Besar? Nah itu. Kemudian yang kedelapan, ada mumaddi ba'il akbar, nggak boleh juga Allahu Akbar. Dipanjangkan baknya nggak boleh. 9, ada mutasydidil ba, nggak boleh juga baknya ditasydidkan. Gimana itu? Allahu Akbar mungkin kayak gitu. Nah itu nggak bisa juga kayak gitu. 10, al-muwalatu bainahuma, harus berkesinambungan antara kalimat Allah dan akbar. Nggak bisa Allah lama baru akbar, nggak boleh. Terus Allahu Akbar langsung. 11, ada mumaddi alifil jalalah ziyadatan ala sabi ala alifat. Tidak boleh memanjangkan alifnya jalalah melebihi 7 alif 14 harokat. Tidak boleh terlalu panjang bilang Allah. Panjang betul. Nggak boleh juga. Secukupnya. Ke-12, Allah yazida wawan bainahuma. Nggak boleh bilang Allahu Akbar. Ditambahkan waw di tengah-tengahnya. Ke-13, Allah yazida wawan qoblal jalalah. Nggak boleh juga wawunya sebelum kata-kata Allah. Wallahu Akbar. Nggak boleh. 14, muratu hurufiha alla yubdila harfan biharfin akhar. Tidak boleh mengganti satu huruf dari Allahu Akbar itu dengan huruf yang lain. Kemudian 10, ayyadukhulal waktu fil muaqqat, harus sudah masuk waktu dulu baru dia takbir. Kemudian masuk waktu sholat maksudnya. Kemudian ke-16, antaqtarina bin niyah, harus disertai dengan niat. Di saat takbir harus di situ niatnya juga. Walaupun ada pendapat lain yang membolehkan sebelumnya atau sesudahnya bagi orang yang kesulitan. Tapi bagi orang yang tidak kesulitan, usahakan di saat takbir niatnya itu. Ke-17, takhiru takbiratul makmum an takbiratul imam. Kalau kita jadi makmum harus belakangan takbiratul ihram kita dibandingkan imam, biar imam duluan. Kalau kita duluan takbirnya nggak sah sholatnya.
Karena atau yang kedua, dia bersamaan takbirnya dengan takbir imam, nggak sah juga sholatnya. Karena makmum itu niatnya mengikuti imam. Kalau dia duluan takbir, siapa yang dia ikuti? Imamnya aja belum. Atau saat bersamaan. Imamnya belum masuk ke dalam sholat, siapa yang dia ikuti? Nggak sah. Ke-18, ayyakuna mustaqbil kiblah, harus menghadap kiblat saat takbir. Ke-19, alla yaqsida bit takbir ghairas shalah. Dia harus tujuannya takbir itu harus memang untuk sholat. Bukan untuk yang lainnya ketika dia mau sholat, ketika dia takbiratul ihram. Terakhir yang ke-20, ayyaqta'a hamzah akbar fayantiqu bil hamzah. Kemudian yang ke-20 syaratnya harus jelas huruf hamzahnya itu. Allahu Akbar, nah itu jelas. Nanti kita lanjutkan ini ya. Kita habiskan sajalah. Masailu fit takbir, permasalahan-permasalahan dalam takbir. Pertama, yajuzu ta'rifut takbir fayaqulu Allahul Akbar walakinnahu khilaful afdal. Pertama, boleh mengatakan Allahul Akbar, ada alif lamnya di akbarnya. Kalau tadi kan nggak ada. Boleh pakai alif lam, tapi lebih baik nggak usah. Itu bertentangan dengan yang lebih afdal. Yang kedua, yajuzul ityanu bi sifatin aw sifatain min sifatillahi ta'ala fayaqulu Allahur Rahmanur Rahim Akbar walakinnahu khilaful afdal. Boleh juga mendatangkan satu sifat atau dua sifat dari sifat-sifat Allah. Misalnya dia mengatakan Allahur Rahmanur Rahim Akbar. Ditambahkan dengan dua sifat boleh asalkan akhirnya tetap akbar. Boleh seperti itu. Akan tetapi lebih baik jangan. Yang ketiga, yajibu alal ajiz anit takbir bil arabiyyah at-ta'allum. Fa in lam yastati' wa khafa khurujal waqti tarjamaha bi lughatihi. Wajib bagi orang yang tidak mampu bertakbir dengan bahasa Arab yaitu belajar. Nah ini kalau nggak bisa bahasa Arab ya belajar dulu. Kalaupun belajar waktunya mepet, nggak bisa juga. Kalau dia belajar dulu, waktu sholat mau habis, maka boleh pakai bahasanya sendiri. Nah ini menunjukkan bahwa sholat itu sebenarnya mudah, nggak ada susahnya. Bahkan kalau nggak bisa berdiri, bisa duduk. Bagi orang yang nggak bisa pakai bahasa Arab, takbirnya bisa pakai bahasanya sendiri. Setelah dia berusaha memang nggak bisa. Itu. Artinya tidak ada alasan untuk tidak sholat. Bahkan yang wajib dalam sholat itu bacaannya cuma ada 5. Pertama takbiratul ihram, kedua al-fatihah, ketiga tasyahud akhir, keempat sholawat di saat tasyahud akhir, kelima salam. Itu yang wajib. Seandainya dia nggak baca surah, kemudian dia nggak baca subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal a'la, kemudian tidak baca doa di antara dua sujud, itu sudah sah. Itu sudah sah bagi orang yang tidak mampu. Tapi bagi orang yang mampu jangan dibuat main-main. Setelah ini akhirnya dia baca cuma itu aja. Enggak, itu bagi orang yang tidak mampu. Bagi orang yang baru mu'alaf mungkin kan, baru masuk Islam. Waktunya mepet untuk belajar. Sedangkan waktu sholat sudah mau habis. Ya sudah, cukup. Bahkan walaupun dia tidak baca, memang benar nggak bisa, cuma berdiri saja, sudah bisa. Sah, seperti itu. Bagi orang yang tidak mampu. Nah itu. Jadi sholat itu mudah, jangan dipersulit. Kemudian permasalahan keempat, qarnun niyah bit takbir. Yajibu qarnun niyah bit takbir wastihdaruha tafsilan fi jami'it takbir 'ala al-mu'tamad wa dzalika ma yusamma bil muqaranah al-haqiqiyyah wal istihdar al-haqiqi. Wa ikhtara al-mutaakhirun ka Imam al-Haramain wal Ghazali wan Nawawi adama wujubi dzalika lil masyaqqati syadidah. Wa qalu bal iktifa bil istihdar an-niyah ijmalan fi juz'in min at-takbir. Kama qala sahibu Safatul Zubat. Kemudian permasalahan yang terakhir, yang keempat. Menyertai niat di saat takbir. Wajib menyertai niat di saat takbir. Dan menghadirkannya secara benar-benar, secara terperinci. Di seluruh takbir. Itu menurut pendapat yang kuat. Itu yang disebut dengan muqaranah hakiki dan istihdar hakiki. Jadi pendapat yang kuat itu mewajibkan menyertai takbir itu secara terperinci. Artinya mulai dari kata-kata Allah sampai bar itu harus ada niat di situ. Harus niatnya itu berkesinambungan ada. Tapi ada pendapat yang mengatakan itu sulit. Akhirnya enggak apa-apa enggak pakai cara seperti itu.
Misalnya, seperti Imam Haramain dan Imam Ghazali dan Nawawi. Tidak wajib yang seperti itu karena sulit. Cukup dengan seperti yang kita lakukan seperti biasanya, cukup. Kayak biasa secara global, itu sudah cukup. Nah itu, nanti kita lanjutkan ke rukun yang ketiga, yaitu berdiri di saat salat fardu bagi yang mampu. Wallahu subhanahu wa ta'ala.